Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di sore hari ini tepatnya di pukul 16 insyaallah sampai 17 nanti, dan hari ini tepat pada tanggal 6 di bulan April 2021, ruang QLM sebagaimana biasa di hari Selasa mengudara bersama rekan-rekan yang ada di studio, juga insya Allah bersama sahabat semua, bersama mitra baik yang ada di rumah, di jalan maupun yang ada di kantor. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, terus mengedepankan kebaikan-kebaikan, menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Di sore hari ini bahagia sekali ketemu lagi mitra. Hari ini QLM sudah yang ke-193. Sudah cukup banyak rasanya kita berbagi bersama. Kita belajar bersama. Yakin bahwa kita adalah orang-orang yang senang dengan belajar, sehingga menjadi orang-orang yang terus jiwanya terisi. Karena tanpa belajar nanti jiwanya tidak terisi. Dan orang-orang yang jiwanya terisi pasti mengedepankan husnudzon, pasti mengedepankan kepositifan, sekalipun mungkin yang kita alami adalah pahit. Tapi jangan salah bahwa di dalam pahit juga ada manisnya, karena ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan hari ini kita akan mengambil satu tema yang konon menurut survei ini luar biasa sekali mitra. Menurut survei bahwa ini terjadi ternyata 80% tidak dilakukan, dan 20% saja orang melakukan ini. Apa kira-kira ya? Ternyata membangun inisiatif. Jadi menurut survei itu orang yang mampu berinisiatif itu ternyata hanya 20%. Dan 80%-nya itu justru takut dengan inisiatif. Padahal untuk menjadikan kita sukses besar mesti melalui inisiatifnya. Dan orang-orang inisiatif itulah orang-orang yang sebenarnya berani tampil gitu, dan berani mengedepankan apa sih yang seharus saya golkan. Nah, inilah orang-orang yang memiliki inisiatif. Nah, kita akan bagaimana kita bisa membangun inisiatif dengan kata inisiatif sendiri. Kata inisiatif dijadikan satu motivasi kita, dijadikan inspirasi kita per hurufnya, sehingga kita akan menjadi orang yang betul-betul nanti berani mengambil inisiatif. Toh inisiatif diperlukan oleh kita. Jangan salah, siapapun kita yang hari ini tidak mengambil inisiatif atas apa yang kita kerjakan, maka bisa jadi kita tertinggal jauh. Jadi inisiatif ini kok ternyata sesuatu yang urgent, yang kita butuhkan. Nah, mitra juga demikian. Apakah mitra hari ini juga sudah bisa mengambil inisiatif yang mitra butuhkan? Nah, ini juga satu pertanyaan besar. Apalagi kalau sama sekali belum, mungkin sekian tahun saya tidak pernah mengambil inisiatif. Ini ternyata kita malah left behind atau ketinggalan kereta kalau seperti itu. Dan saya katakan sekali lagi, inisiatif sangat diperlukan oleh kita. Inisiatif justru akan menjadikan kita orang-orang yang tadi tegar, bisa berdiri dan bisa sukses atas apa yang kita inginkan. Itu karena ada inisiatif di dalamnya. Nah, kata inisiatif itu yang terdiri dari 9 huruf ternyata saya tadi sudah rekayasa, sudah rangkum, sudah simpulkan, sehingga akan dijadikan satu pembelajaran kita. Ada 9 huruf dari kata inisiatif. Dari 9 huruf itulah yang nantinya semoga bisa menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul bisa membangun inisiatif tersebut. Atau paling tidak kita sudah mampu bagaimana kita ini menjadi orang yang terus bisa mengambil inisiatif atas apa yang kita kerjakan. Dan inisiatif sekali lagi, kita boleh mungkin membaca buku, boleh bertanya kepada ahlinya, boleh bertanya pada teman kita yang ternyata ketika mereka sukses besar adalah karena ada inisiatif di dalamnya.
Nah, kita akan mulai mitra satu persatu, kita mencoba untuk mengangkat kata inisiatif untuk dijadikan pembelajaran di sore hari ini. Dan jangan lupa mitra, ketika mitra juga punya satu kesempatan untuk menuliskan pengalaman-pengalamannya atau satu kesempatan untuk bertanya, silakan saja ya disampaikan ke Radio Jakarta Islamic Center FM 107.7 atau mungkin di FB-nya atau mungkin di streamingnya. Saya yakin mitra sudah mengenalinya dan saya yakin sekali bahwa kami pun membutuhkan yang seperti ini. Karena apa? Apapun yang mitra tuliskan, kirimkan ke kami ini akan insya Allah manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya untuk orang-orang yang ada di studio Radio Jakarta Islamic Center, namun akan lebih luas lagi. Dan ini kemanfaatannya sangat luar biasa. Dan ketika kita menyampaikan itu berarti satu hal baik kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kita akan mulai satu persatu, mulai dari huruf pertama kata inisiatif itu untuk dijadikan motivasi kita bagaimana cara membangun inisiatif. Jadi kita mesti saat ini memulai harus membangun inisiatif sehingga kita akan menjadi orang yang bisa menentukan target yang akan kita raih ke depannya. Kita ini sebenarnya orang luar biasa. Jadi bukan orang biasa-biasa saja. Mestinya kita ini adalah orang-orang yang terus mengambil inisiatif. Oke, kita dari I-nya. Yang pertama adalah ada I. Sudah kami rangkumkan di sini. Kita bisa lihat di layar ya. Ternyata improving our mindset. Ya, ini penting sekali bagaimana cara kita ini memperbaiki cara berpikir kita. Saat ini jelas updating pikiran atau opening pikiran atau open mind itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau kita terus cara berpikirnya model-model lama atau mungkin sudah sekian tahun tidak berubah, tidak berganti, sudah ketinggalan banget, ketinggalan jauh begitu. Jadi improving our mindset itu harus setiap saat. Karena apa? Yang terjadi demikian. Kita harus terus memperbarui cara berpikir kita. Maka ketika saya mengatakan kita mesti open mind, kita mesti terbuka dengan siapapun. Kita mesti belajar dari apapun, dari manapun. Karena keadaannya seperti itu. Bayangkan mitra kalau kita mengikuti yang namanya IT saat ini. Orang sudah bisa membuat segalanya. Hanya dengan satu klik begitu. Dan bahkan saya baru mengenali juga yang namanya Word 365. Atau Microsoft 365 itu sudah untuk bisa segala-galanya. Nah kalau kita tidak mengikutinya, tidak mau belajar, jelas kita akan ketinggalan. Nah ketika kita improving our mindset, ketika kita mencoba untuk memperbaiki cara berpikir kita, maka kita open mind. Salah satunya adalah open mind. Kita terbuka dengan segalanya. Janganlah kita kemudian berkata bahwa sudahlah, saya sudah seperti ini, saya sudah cukup di sini, saya sudah begini, rasanya sudah malas. Nah ini kalau sudah seperti itu maka jelas kita tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Ya. Karena apa? Kita sudah mengalahkan gitu. Justru mestinya kita terus fight. Toh hikmah mengatakan, siapa sih sebenarnya yang gagal? Orang gagal itu adalah orang yang diam, yang tidak berbuat apa-apa. Namun ketika ada kesempatan kita mulai, ketika ada penawaran kita mau, ketika ada yang menawarkan ayo belajar. Dan sekarang ini kan sudah sangat mudah sekali. Kita belajar dari manapun bisa. Ya. Yang penting ada internet gitu kan. Nah ini mestinya jangan kemudian yang kita sayangkan juga kadang-kadang mereka itu belajar bukan ilmunya namun sertifikatnya gitu. Nah, untuk kita mestinya sudah kita tinggalkan yang namanya sertifikatnya. Kita cari ilmunya karena apa? Yang jelas yang akan kita praktekkan adalah ilmunya, bukan sertifikatnya. Sudah tidak lagi zamannya lah. Mungkin kalau zaman dulu ya gagah lah dengan banyak sertifikat, dengan banyak katakanlah titel-titel yang berderet di belakang nama kita ya. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sekarang sudah berbalik. Orang yang terampil sekalipun mungkin titelnya tidak sebanyak orang yang mungkin saat ini keterampilannya kurang, maka yang terampil akan dipilih lebih dahulu. Nah inilah cara kita untuk improve atau memperbaiki cara kita berpikir. Nah yang paling baik tadi saya katakan open mind. Nah open mind ini ternyata mitra, bukan hanya kita terbuka dengan situasi kondisi yang ada. Kita bisa belajar dari siapapun dan dari manapun, sekalipun kita tua. Tapi yang muda mungkin lebih ahli, kenapa tidak? Toh yakin kita paham bahwa kita ini kan terbatas. Kemampuan kita ini terbatas. Tidak semuanya kita tahu. Mungkin saya bisa A tapi tidak bisa B. Saya bisa C tapi nggak bisa D. Oleh karena itu kita mesti terbuka banget. Orang-orang yang open mind, yang terbuka cara berpikirnya, maka dialah sebenarnya akan menjadi pemenang. Dan akan merasakan betapa syukurnya ketika kita mendapatkan, ini saya dapat ilmu dari sini, saya dapat dari sini, saya dapat dari sini gitu. Maka yang ada adalah gairah baru. Tidak lagi kita ini justru
akan terus mundur dan mundur. Nah, kita berpikir orang-orang open mind ternyata begini. Selain mereka atau selain kita terbuka dengan siapapun, ternyata orangnya itu suka sekali membuka-buka. Nah, saat ini adalah kesempatan besar. Kalau kita membuka dari Google saja sudah berapa apa yang kita inginkan semua ada. Hampir semua ada. Tidak pernah menemukan kecuali kalimatnya salah, kecuali kata-katanya salah. Mungkin nggak ada. Tapi kalau kita klik, kalau kita tulis benar, maka ada semua. Ini luar biasa sekali. Dan kita lihat writernya itu, penulisnya itu bukan ribuan, sudah jutaan. Maka dari situlah sebenarnya keuntungan kita kalau kita mau menggali. Kalau kita mau tadi open mind, kalau kita mau improving our mindset, kita akan mengubah cara berpikir kita. Kita memperbaiki cara berpikir kita. Mari kita tinggalkan cara berpikir lama. Kita rubah menjadi cara berpikir yang lebih moderat. Yang konvensional kita buang saja gitu ya. Sekalipun saya yakin mungkin ya sepantaran saya lah atau selefting saya gitu ya. Sudah 50 ke atas itu sudah mengatakan wow sudah tua lah, sudah ini kita harus kita anulir, harus kita tutup. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa membuka diri, kita masih bisa menambah wawasan, kita masih bisa mengimprove atau memperbaiki mindset kita sendiri. Dan hari ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk seperti itu. Jangan pernah berkata bahwa kita sudah finish. Kita katakan kita baru mulai. Katakan kita baru mulai, bahwa kita baru mulai untuk apapun. Dan hari ini adalah startnya akan lebih baik ke depannya. Saya yakin sekali kalau mitra paham seperti itu, maka mitra akan mengimprove atau memperbaiki cara berpikirnya atau mindsetnya. Ayo kita mulai. Jadi cara-cara berpikir lamanya sudah kita buang, kemudian kita baru dengan cara berpikir baru. Dan kemudian kita mau belajar, kita mau open mind, belajar dari mana saja, termasuk dari anak-anak muda yang mungkin canggih, yang hebat. Ya, kita tidak ada hari ini itu no limitation, tidak ada batas sama sekali, dan kita bisa belajar darinya. Dan ini keuntungan yang sangat, dan kalau ini terjadi pada diri kita, maka yang ada adalah bahagia yang sungguh. Kalau kita terjadi dalam diri kita bahagia, maka yang ada adalah syukur. Syukur dan syukur terus begitu. Nah, maka niscaya ketika kita syukurnya banyak, insya Allah kita akan dekat dengan Allahnya. Dan mengatakan, ya Allah, luar biasa hari ini saya mendapatkan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak kita pernah pikirkan yang itu. Namun terjadi pada diri kita. Inilah improving our mindset untuk bisa menjadi orang yang tadi bisa membangun inisiatif gitu. Karena inisiatif itu ternyata harus dibangun ya. Inisiatif itu jangan dibiarkan dan bahkan jangan ditenggelamkan. Karena semua, menurut satu buku yang saya baca itu, semua kita punya potensi untuk bisa berinisiatif. Namun terkadang kita takut gitu, sehingga inisiatifnya tenggelam gitu. Nah, kita bangkitkan. Caranya apa tadi? Dengan pertama adalah kita mengimprove, memperbaiki cara berpikir kita atau mindset kita. Kemudian kita open mind gitu, kita terbuka dengan segalanya lah terhadap kemajuan kita. Pokoknya open saja, tidak pernah tertutup. Jadi tidak pernah mengatakan bahwa saya ini sudah hebat, sudah seperti ini, tidak. Tapi kita masih terus belajar dan belajar. Yang kedua, nah ini juga ada kaitannya dengan yang pertama. Pada kata inisiatif kan ada N ya, IN itu adalah never too late to study. Ini to-nya sebenarnya ada spasi. Never too late to study. Kita paham, belajar itu tidak akan pernah terlambat. Kapanpun bisa belajar. Dan bahkan konsep Islam sangat luar biasa sekali. Kita suruh belajar dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Itu wajib bahkan hukumnya untuk kita untuk belajar. Jadi tidak ada kata mengatakan sudah terlambat, tidak ada. Kapanpun bisa, dan kita sudah melihat banyak sekali orang-orang yang belajar sudah di usia yang uzur tapi masih senang belajar. Dan hikmahnya luar biasa. Ketika kita masih belajar berarti kita muda. Ketika kita masih mau membaca berarti kita masih muda gitu. Sekalipun umurnya sudah tua. Namun sebaliknya kalau kita masih muda tapi sudah malas membaca, sudah nggak mau belajar, sebenarnya sudah tua. Gitu. Ini hikmahnya. Oleh karena itu never too late to study adalah hal yang penting bagi kita untuk bisa kita terapkan kepada kehidupan kita. Yang bisa kita catat baik-baik kepada bawah sadar kita, sehingga kita mengatakan, saya tidak akan pernah lambat untuk belajar. Kepada siapapun saya bisa. Ini penting sekali mitra, ketika kita paham, never too late to study.
tidak akan pernah kata terlambat untuk belajar apapun. Sekalipun mungkin orang mencemooh, mungkin orang mengatakan mentertawakan, tapi biarkanlah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru kita mestinya senang ditertawakan, kita senang dicemooh, kita senang dimaki-maki orang, karena itu justru akan membangkitkan kita lebih dan lebih gitu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kalau kita dicemooh kemudian kita give up atau kita berhenti. Kalau kita dimaki-maki kemudian kita berhenti, ini sudah nggak ada alasan seperti itu. Justru kita senang dimaki-maki, kita senang cemooh, kita senang dikatakan ketinggalan, ya nggak masalah, karena bagaimanapun yakin bahwa kita pada saatnya akan bisa mengikutinya. Dan orang-orang yang eksis sampai saat ini adalah orang yang terus beradaptasi dengan lingkungan dan situasinya. Nah, kita adalah orang-orang yang seperti itu. Kita harus terus beradaptasi, tidak pernah berhenti untuk beradaptasi. Karena tadi saya katakan orang gagal itu adalah orang yang berhenti. Orang yang tidak berbuat apa-apa sebenarnya orang yang gagal. Jadi kalau orang yang sukses adalah orang yang terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain, terus bergerak sampai betul-betul pergerakan itu mungkin kalau saya katakan di akhir hayat kita. Nah, itu baru bisa dikatakan sukses. Oke, never too late to study. Mitra paham? Never too late to study. Tadi yang saya maksud adalah tidak ada sama sekali waktu mengatakan atau batas mengatakan bahwa saya sudah tua, tidak mau belajar lagi, saya sudah tidak mungkin lagi. Tidak ada. Kita terus selama kita mau, berarti masih ada kesempatan, masih ada keterbukaan, masih ada sesuatu yang bisa kita raih. Never too late to study. Wah, luar biasa. Yang kedua ini setelah kata improving our mindset. Ini untuk bagaimana cara membangun inisiatif. Ternyata yang kedua adalah dengan mengatakan never too late to study. Insya Allah kalau sudah paham yang pertama improving our mindset, kemudian kita paham never too late to study, nanti pada saatnya kita akan bisa membuka diri untuk bisa membangun inisiatif. Nah, inilah cara-cara membangun inisiatif. Karena inisiatif ini ternyata harus dibangun, harus digali, dan orang-orang yang senang dengan inisiatif maka kesuksesannya akan sangat dekat sekali. Oke, let's number 3. Kita lihat nomor 3. Setelah tahu bahwa yang kedua adalah never too late to study. Yang ketiga dalam kata inisiatif adalah inconsistent atau inconsistent person, inconsistent guy, inconsistent man, inconsistent woman. Gitu. Orang yang tidak konsisten atau orang bilang begini, bunglon, ini gak konsisten. Baru melangkah ke sana, dapat sandungan berhenti, lalu ganti lagi. Di sana pun sama seperti itu, baru melangkah kemudian ada yang lebih baik, lari ke sana gitu. Orang yang tidak konsisten maka bisa jadi dalam kesehariannya dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini kita lihat mohon maaf sebenarnya di Indonesia itu orang banyak sekali yang seperti ini. Padahal kalau satu saja kalau terus kita latih maka luar biasa sekali. Maka saya sangat setuju dengan kata-kata Bruce Lee. Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya hanya beberapa kali. 1000 jurus dia punya memang banyak sekali jurusnya. Jurus apa aja bisa, tapi latihannya hanya beberapa kali. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Mestinya 1 tapi terus dilatih. Itu luar biasa sekali. Sekalipun betul menurut para pakar psikologi itu, kita punya bakat ini 32, tapi yang paling dekat 14. Paling dekat dengan kita. Nah, 14 saja kalau 1 dikeluarkan, itu sudah cukup sekali. Bisa mendukung kehidupan kita. Hidup yang sangat singkat ini, janganlah kita menjadi orang biasa-biasa aja. Gitu. Tapi jadilah orang yang berbeda, orang yang luar biasa. Kalau kita hanya biasa-biasa saja tuh, bosanlah. Sama dengan yang lain kan gitu. Kita harus luar biasa. Maka begitu, ambil 1 saja dari 12 atau dari 14 yang dekat dengan kita. Kemudian kita kembangkan dan kita latih terus. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Dan itulah sebenarnya, kalau kita lagi mitra saya sarankan di waktu minggu yang lalu, saya katakan juga, coba dibuka potensi atau kapasitas otak kita. Buka saja di Google tentang kapasitas otak manusia. Sungguh takjub, luar biasa cerdasnya kita ini. Namun kenapa kita ini kok tidak luar biasa gitu. Nah ini karena apa? Karena kita tidak mau menggalinya. Tidak open mind tadi ya, tidak mengubah mindset kita. Itu. Jadi di situ itu aja akhirnya sampai kita tua, sampai kita meninggal, bisa jadi kita tidak mengeluarkan apapun dari kapasitas otak yang luar biasa ini. Nah, maka itu jadilah orang yang konsisten terhadap satu hal saja. Saya yakin sekali satu hal saja,
kalau kita konsisten, karena sungguh bahwa menurut pakar, dan salah satunya saya baca dari Robert Kiyosaki, untuk menjadi orang sukses besar adalah perseverance, tekun. Ternyata tekun. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ini Mas Bobi teman saya di studio, Mas Bobi ini penulis. Kalau Mas Bobi ini nulis terus-terusan, jangka 5 tahun, 5 tahun saja nggak usah banyak-banyak. Apalagi 10 tahun, 15 tahun. Itu dikenal oleh orang banyak. Apalagi saat ini kan mudah sekali untuk mengenalkannya melalui beberapa media gitu. Atau kalau si A jualan es kelapa di satu tempat, tapi terus-menerus dalam waktu 2 tahun, sangat dikenal. Itulah yang namanya konsisten. Jadi perseverance atau tadi ketekunan. Konsisten sama dengan ketekunan. Kita jangan rubah-rubah dulu. Kita ini dulu dah. Kayaknya ketika kita ini harus ini, teruskan aja. Umpamanya di situ betul banyak sekali rintangan-rintangan, halangan-halangan. Justru orang-orang yang sukses saat ini adalah orang-orang yang bergelimang dengan kegagalan saat lalu. Banyak sekali orang yang gagal saat lalu, kemudian saat ini menikmati keberhasilannya. Karena apa? Dengan kegagalan itulah kita belajar dan belajar. Sebenarnya kan seperti itu. Banyak kegagalan berarti kita banyak belajar. Dan dengan kegagalan alhamdulillah, karena ke depan kita pasti sudah punya tameng, kita punya kekuatan. Maka yang terbaik mitra, belajar dari orang yang gagal. Jadi bukan belajar dari orang yang sukses gitu. Karena apa? Paling tidak kita akan tahu, oh ternyata seperti ini kalau gagalin. Jadi ini hikmah yang luar biasa. Jadi belajarlah dari orang yang gagal, bukan orang yang sukses. Karuan saja kalau sudah sukses kelihatan. Nah hanya saja betul kita melihatnya adalah orang ketika suksesnya. Bukan perjuangannya, kayak apa sebenarnya perjuangannya. Sekian tahun mereka berjuang. Saya melihat tadi malam berbicara dengan seorang yang saat ini memang sukses besar. Tapi perjalanannya itu 30 tahun. Ketika beliau masih di Jawa itu sangat miskin sekali materinya. Tapi kemudian pergi ke Jambi. Dan sekarang, waduh, punya burung walet, punya madu, punya sawit gitu ya. Luar biasa, dan luar biasa itu income-nya itu luar biasa sekali. Tapi perjalanannya adalah 30 tahun. Nah ini betul kita harus konsisten. Kalau tanpa konsisten, saya nggak yakin akan menjadi sukses seperti itu. Jadi apapun yang terjadi maka harus konsisten. Maka ketika ada seorang murid tanya pada gurunya, wahai guru, saya ingin menjadi kaya raya. Guru yang bijak tadi tidak serta-merta menjawab, tapi diajaklah anak itu ke sungai yang besar. Loh, anak itu bertanya, wahai guru, kenapa saya dibawa ke sini? Dan saya takut sekali dengan air. Apalagi suruh nyebrang yang begitu dalam kelihatannya. Saya nggak mau. Gurunya tetap diam dan dia diajak untuk menyeberangnya. Setiap menyeberang 1 meter, itu kepalanya si anak ditenggelamkan oleh gurunya. Terus seperti itu. Dan setelah kira-kira si murid tadi tidak tahan, tidak kuat, kemudian gurunya berbalik dan diajak pulang. Gurunya tidak ngomong apa-apa. Tetapi sampai di rumah, gurunya mengatakan, jika engkau ingin menjadi orang yang sukses besar, maka caranya seperti itu. Pernahkah engkau seperti itu? Yakin saya nggak yakin, mungkin mengalaminya. Setiap 1 meter harus tenggelam, setiap 1 meter harus tenggelam. Mungkin baru ada batu kena ke kita, atau baru ada sesuatu yang tajam kena ke kita sudah mundur. Mungkin seperti itu. Tapi bayangkan inilah caranya. Jadi mestinya kita ya kalau mau sukses seperti itu. Betul-betul menggelutinya, betul-betul maksimal. Jangan dulu-dulu pasrah, jangan dulu-dulu mengatakan, ini sudah diatur oleh Allahnya. Tapi maksimallah berusaha. Dan saya katakan jadilah orang yang konsisten, bukan inkonsisten, bukan sebaliknya, tapi konsisten. Orang-orang yang konsisten itulah insya Allah orang-orang yang begini. Saya akan angkat 2 jempol kalau hari ini konsisten minimal 5 tahun, minimal 5 tahun atau 3 tahun ya. Kalau 3 tahun terlalu cepat banget. 5 tahun sampai 10 tahun konsisten terhadap sesuatu, maka akan luar biasa sekali. Saya yakin seperti itu. Mudah-mudahan kita ketemu mitra mulai konsisten dengan sesuatu mulai saat ini dan 10 tahun ke depan seperti apa ini. Nah, ini adalah kata inisiatif yang ketiga. Dan ketika kita ingin membangun inisiatif ternyata harus menjadi orang konsisten dulu, bukan inkonsisten. Oke, kita lanjut ke yang keempat adalah ini yang sering sekali terjadi, mitra. Ternyata pada kata inisiatif kita ketemu huruf S. Stop doing nothing. Ini
terjadi banyak sekali khayalan-khayalan yang justru merugikan kita. Jadi kita ini senang sekali berhayal, namun tidak melakukan gitu. Jadi udahlah besok aja, pasti bisa. Jadi udahlah. Ya. Yang terbaik apa? Katanya begini. Ini ada seorang pengusaha ditanya, Bob Sadino ditanya, wahai Bob, ini anak muda aja Bob bilangnya, usaha apa yang paling baik sebenarnya? Sehingga seperti Anda begini. Bob Sadino mengatakan, usaha yang terbaik adalah yang dilakukan. Apa aja yang penting dilakukan gitu. Jadi tidak hanya diam ya, berpikir aja atau berpikir resiko gitu. Jadi makanya stop doing nothing. Kita harus berhenti tidak mengerjakan apa-apa. Kita harus berkarya, terus berbuat tadi. Kalau kita sudah berbuat kemudian konsisten, wow, kayak apa gitu. Jadi jangan mundur tapi terus dan terus. Dan itu sudah banyak sekali contoh-contoh ya. Orang-orang yang sukses saat ini adalah ketika dalam prosesnya sangat-sangat kurang. Tapi kemudian pada akhirnya karena dia perseverance tadi, tekun, dia kemudian konsisten, dia terus berbuat, maka yang ada adalah terjadi seperti ini. Ini salah satu instruktur di SGSI mengatakan membahas tentang menulis bersama penulis dunia. Ternyata ada satu artikel yang saya baca dan saya menarik sekali. Seseorang itu dia akan menulis hanya ketika akan mau makan. Mau makan 10 menit sebelum makan berdoa. Setelah itu melihat makanannya, baru minum. Dia bilang, saya akan menulis besok. Bayangkan, kalau kita kayaknya, besok sudah lupa kan begitu. Justru besok baru akan ditulis. Inspirasinya dari apa? Dari ketika akan makan. Ternyata menjadi penulis dunia dan sekarang ini hebat sekali, hebat luar biasa. Itu yang saya ikuti di kelas antologi, menulis antologi opini pendidikan. Ternyata ada artikel yang seperti itu. Luar biasa. Ternyata kita ini bisa, kita ini mampu sekali. Yang tidak mampu adalah ketika kita tidak mau. Yang tidak mampu adalah ketika kita tidak fokus. Tapi kalau kita fokus, bahwa sadar kita jalan. Bayangkan mitra harus paham bahwa sadar kita ini yang seperti ini, kita sadar nih, yang kita ngobrol, yang kita mungkin sedang nonton TV, yang kita sedang berdiskusi, itu kekuatannya itu sadar hanya 12%. Itu pun rata-rata orang Indonesia hanya 4% paling maksimal digunakan. Tapi bawah sadar sampai 88%. Kalau kita fokus betul-betul arahnya ke sana. Apalagi sampai 96% kita gunakan. Maka apapun bisa. Untuk menulis, saya bilang saya mau menulis hari ini 10 lembar. Jangankan 10 lembar, 100 lembar pun bisa. Ini terjadi, betul-betul terjadi. Ya. Masalahnya adalah ketika kita tidak mau yang konsisten, tidak mau yang seperti itu. Dan kita senang dengan leha-leha. Nah ini ada stop doing nothing. Kita mesti berhenti untuk tidak mengerjakan apapun. Pikiran kita jangan kita kosongkan hanya untuk leha-leha saja. Bayangkan berjam-jam nonton TV, nonton program-program TV. Program TV yang isinya hiburan aja. Kita batasi hiburan, betul kita perlu hiburan, namun kita batasi. Bagaimana cara kita bisa menghibur diri dengan menghasilkannya, dengan produktif. Itu mestinya seperti itu. Jadi saya lihat ini, waduh, ini sayang sekali waktunya. Hanya untuk berdiam diri, menonton, ya, yang mungkin endingnya setelah 4 jam atau mungkin setelah 3 jam, endingnya tidak ada apa-apa. Nah, stop doing nothing, artinya kita terus berpikir, terus kita mengumpulkan ide-ide cemerlang kita, terus kita tuliskan, terus kita rekam. Ya, hari ini kan mudah sekali, kita rekam saja sudah. Terus kita kembangkan. Nah, inilah mestinya seperti itu. Kita menjadi bijak bagi diri kita. Jadi jangan waktu kita habis begitu saja. Kita punya waktu yang sama dengan orang lain. Namun ada orang yang kerjanya sehari 100 jam, bahkan lebih. Ada yang hanya 8 jam. Ada yang maksimal banget hasilnya. Ada yang biasa-biasa. Bahkan ada yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang stop, yang doing nothing gitu, yang tidak mengerjakan apa-apa, kan nggak ada hasilnya apa-apa kan. Kita sayangkan banget. Saya kalau melihat jam mitra, di jam 8 pagi sampai jam 12 itu terasa cepat sekali. Lalu saya ukur, tadi saya mengerjakan apa aja. Lalu kemudian saya lihat lagi, apakah saya sudah melalui jadwal saya yang saya buat tadi malam. Ini terus seperti itu, sehingga insya Allah maksimal luar biasa. Dan ketika kita bisa meraihnya, oh iya, salahnya saya di sini. Oh ini ada ini tadi, ternyata saya terbentur ke sini. Itu akan ketahuan. Dan kita bisa evaluate diri.
kita bisa evaluasi diri. Inilah sesungguhnya ketika kita ini mengatur segalanya. Dan sampai time-nya pun diatur. Maka ketika 30 hari kita lalui, apa yang kita hasilkan? Bisa jadi, wow, besar sekali yang kita dapatkan. Namun ada juga yang 30 hari dilalui tapi nggak dapat apa-apa. Maka dari itu, dalam kata inisiatif, untuk membangun inisiatif, maka stop doing nothing. Jangan pernah kita tidak mengerjakan apa-apa. Jadi kalau kita hanya menghayal saja, itu khayalan yang tidak baik. Betul, kita ini memang dilatih untuk bisa menghayal, namun realisasikan. Contohnya seorang insinyur mau bangun rumah, itu khayalan dulu. Sebelum digambar, dia khayal dulu. Dia imajinasikan dulu, oh nanti pintunya ada di sini. Oh kamar-kamarnya di sini. Setelah dia dikhayalkan, dia imajinasikan, dia gambar. Setelah dia gambar, dia akan buktikan dengan kenyataan. Dan nanti hasilnya adalah ketika dinikmati oleh orang yang mungkin menyuruhnya, orang yang membeli desain itu. Nah ini, tapi kalau kita hanya menghayal dan menghayal saja, tanpa ada reaksi, tanpa ada aksi yang nyata, maka ya sebuah kerugian yang besar bagi kita. Ya, ini yang keempat, stop doing nothing. Janganlah kita menjadi orang yang ahli berpikir tapi hanya berpikir saja, gitu, tidak berbuat apa-apa. Maka mestinya dibarengi. Setelah kita berpikir, kita pun bisa membuat satu resume, membuat satu catatan, kemudian kita tuliskan. Nah, mitra, yakin paham bahwa kita tidak boleh berhenti melakukan sesuatu. Kita terus berkarya dan berkarya. Dan kita harus menjadi orang yang memang betul produksi gitu. Betul kita ini terus bisa memproduksi sesuatu. Jadi tidak ketinggalan, tidak kehilangan waktu. Tidak, ya orang bilang itu nanti kita malah left behind tadinya, ketinggalan di belakang. Tapi terus kita mengacu dan kita insya Allah ada kemanfaatan yang luar biasa ke depannya. Yang kelima mitra, setelah stop doing nothing, ini luar biasa juga. Indisiplin. Jadi orang-orang yang tidak disiplin, ini ada indisiplin. Orang-orang yang tidak disiplin, termasuk orang-orang yang paling merugi. Maka mestinya kita tuliskan besar-besar, kita pasang di tempat di mana kita sering lewat. Tulisan malas menunda. Nah, kita tuliskan saja yang gede. Dipasang di tempat di mana kita sering melewati. Oh, malas menunda. Kata-kata itu mestinya dijadikan satu hal baik untuk kita. Rasanya harus malu kalau kita malas, kalau kita menunda. Karena apa? Kalau orang malas dan menunda, maka jelas dia tidak disiplin. Dan salah satu sukses adalah ketika disiplin. Tadi ada persifran, ada ketekunan. Ternyata ada self-disiplin. Ada disiplin diri yang tinggi. Ini orang-orang sukses. Jadi mestinya kita adalah membangun diri kita menjadi orang yang disiplinnya tinggi. Jadi bukan indisiplin, tapi justru disiplin. Segala sesuatunya mesti seperti itu. Termasuk ketika kita berjanji. Termasuk kita menggunakan waktu. Menggunakan segalanya, kita mesti menjadi orang-orang yang disiplin. Kalau kita disiplin, maka akan ada hasil yang luar biasa. Jadi bukan indisiplin. Nah, ini kita latih. Kita latih menjadi orang yang betul-betul kita punya relnya. Oh, saya harus jalan dengan rel ini. Jadi akhirnya tidak kemana-mana. Tapi kalau kita bukan orang yang disiplin, kita bisa jadi kemana-mana. Ini belum selesai, sudah ke sana. Di sana belum selesai, sudah ke sini. Jadi nggak selesai-selesai akhirnya. Terus saja muter seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kapan goalnya kan? Nah, itu. Nah, kita paham bahwa untuk membangun inisiatif, ternyata kita juga harus disiplin. Ya, jadi baru bisa membangun inisiatif kalau kita ini tadi dari awal ya sampai kelima. Yang kelimanya adalah indisiplin, bukan tipe orang yang tidak disiplin. Jadi harus disiplin baru bisa membangun sesuatu kekuatan yang dinamakan dengan inisiatif. Ya. Inisiatif. Kita harus menjadi orang yang inisiatif itu, atau menjadi orang yang terus membuat sesuatu yang baru. Orang inisiatif itu kan selalu memperbarui sesuatu. Ini ada inisiatif ini ada inisiatif ini gitu. Jadi jadilah orang yang seperti itu. Jadi tidak stuck dia, tidak hanya sampai di situ. Karena dengan inisiatif itu ternyata kita akan bisa bersaing tentu. Kita bisa berjalan, tidak stuck diam saja di situ dan
pasti akan maksimal hasilnya pun. Ini kalau kita berinisiatif, dan mungkin kita sering mendengar kata inisiatif ini, tapi mungkin belum melakukan yang sebenarnya. Dan hari ini kita mulai membangun inisiatif dengan kata inisiatif itu. Di antaranya yang kelima adalah indisiplin atau tidak disiplin. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa membangun inisiatif, adalah orang yang disiplin. Disiplin diri. Jadi segalanya akan disiplin. Orang disiplin itu enak sekali. Janganlah kita senang meminta maaf karena keterlambatan. Gitu. Sebenarnya malu sekali kalau, aduh, mohon maaf ya saya terlambat. Alasannya macam-macam lah. Jadi mestinya malu yang seperti itu. Coba budayakan malu yang seperti itu. Kita nggak pernah mengatakan, maaf saya terlambat. Tidak pernah mengatakan. Dan itu hindari kata-kata itu. Sehingga kita menjadi orang yang bisa jadi in time, jangan on time. On time kan tepat waktu, tapi kalau in time mungkin sebelum waktunya. Lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu kan itu. Dan ini pembelajaran yang sangat baik sekali. Ketika orang itu punya janji kemudian kita yang menunggu, saya yang menunggu, itu ada sesuatu atau nilai plus. Yang pertama kita siap dengan mental kita. Yang kedua bisa jadi kita belajar sejenak ya untuk menghadapi atau untuk nanti akan bicara dengan orang yang kita janjikan. Yang ketiga, pembelajaran baik. Baik untuk diri kita maupun untuk yang lainnya. Karena kita tepat waktu. Gitu. Ya, mestinya seperti itu. Jadi janganlah kita terus menunda-nunda. Janganlah kita malas. Janganlah kita menjadi orang yang seenak-enak dengan waktu. Jadi kita mesti menjadi orang yang disiplin. Dan salah satu kesuksesan kita adalah self-disiplin. Dengan disiplin diri. Tadi di awal sudah saya katakan, ada perseverance, ada ketekunan, ada konsisten, kemudian ada disiplin, maka kesuksesan akan bisa kita raih. Ini yang kelima. Yang keenam, mitra, pada kata inisiatif dan untuk membangun, bagaimana cara kita bisa membangun inisiatif adalah dengan kata inisiatifnya. Nah, yang keenamnya adalah attention to all. Nah, ini juga penting sekali. Jadilah orang yang punya atensi terhadap apapun di sekitar kita. Jadi bukan orang yang cuek, bukan, terserah lu lah. Lu gua. Tidak seperti itu. Tapi kita punya atensi. Oh ada kekurangan. Oh ada ini masalah. Oh ada ini. Jadi orang yang punya atensi itu pasti dia akan ringan tangan. Ini korelasinya. Orang yang punya atensi itu terus berpikir. Gitu. Orang yang punya atensi itu selalu aja dia akan berbuat sesuatu. Hebat banget kalau kita punya atensi atau attention to all. Atau punya atensi terhadap sesuatunya. Bahkan kalau saya katakan bukan hanya atensi, nanti sampai kepada sense of belonging. Merasa memiliki. Maka ketika itu terjadi, kita juga tidak akan lagi bekerja pelan-pelan, bekerja seadanya gitu. Tapi kita akan maksimal banget. Nah, orang-orang yang memiliki attention to all, yang terus memiliki atensi terhadap semua, maka dia tergolong orang yang fokus. Tergolong orang fokus, karena apa? Melihat, ini kurang pas. Jadi jangan dibiarkan, karena kita punya atensi kan gitu. Umpamanya tempat komputer biasa di sana, kok ada di sini? Kita kembalikan. Nih, satu contoh begini. Satu contoh saja ini juga nanti hubungannya dan bawah sadar. Kalau kita meletakkan sesuatu, semau-mau kita letak aja. Kemudian kita tinggal, bisa jadi kita akan kehilangan waktu untuk mencarinya. Tadi di mana ya saya taruh kan gitu. Bisa jadi, dan sering saya lakukan, sering saya alami seperti itu. Kacamata ada di kepala juga dicari-cari kan itu. Ini karena apa? Karena tidak fokus. Tapi kalau kita fokus, kita punya atensi. Saya buka kacamatanya, ini kacamata saya letakkan di kepala nih. Saya pegang nih kepala saya. Kacamata saya pegang. 3 kali ini saya taruh sini ya, ini saya taruh sini. Nggak akan lupa. Nah ini sama halnya kita meletakkan sesuatu, maka tidak akan menjadi gerusa-gerusu istilah, tidak akan menjadi kehilangan waktu hanya untuk mencari sesuatu yang kecil. Nah, mestinya seperti itu. Maka dari itu kita latih diri kita menjadi orang yang atensinya tinggi terhadap apapun. Jadi apa ya? Kalau menurut saya sih luar biasa tadilah orang yang punya atensi itu. Melihat orang butuh bantuan, kita bantu. Melihat ini kurang bersih, kita bersihkan. Melihat dia lagi begitu, kita bantu. Nah, itu kan orang atensi. Ternyata menjadi orang yang bisa membangun inisiatif harus punya atensi yang tinggi. Nah, ini adalah attention to all gitu ya. Jadi, kalau kita berada di sini, ya lingkungan ini, kita punya atensi terhadap, kita paham banget lah
Ya di sini gitu loh. Apa aja paham, letaknya juga paham. Bagaimana cara meletakkannya, bagaimana cara mungkin meletakkan lampunya, meletakkan mic-nya, meletakkan jam dindingnya, pokoknya paham. Kalau sudah seperti itu, yang terjadi tadi saya katakan, pasti dia adalah orang yang fokus. Dan ini terus seperti itu. Nah, kalau itu dilatih ya, kan luar biasa. Betul, bisa mengukur saya harus sukses, dan sukses. Kesuksesan kita pun ya insya Allah manfaat bagi orang lain kan gitu ya. Karena kita bukan orang yang berpikir untuk diri sendiri aja, kita berpikir untuk orang banyak. Karena sebaik-baik kita adalah manfaat bagi orang lain. Dan memang betul bahwa orang yang baik itu adalah orang yang berpikir kemaslahatan kan gitu ya. Jadi bukan untuk sendirinya aja. Toh pada akhirnya akan ditinggalkan. Kalau kita hanya berpikir sendiri, maka nilainya juga, kata hikmah, nilainya sama dengan apa yang kita keluarkan. Dan nggak paham kalau hanya suksesnya untuk diri sendiri. Itu sebenarnya nggak paham. Karena apa? Nggak pahamnya apa? Karena ya sampai di situ tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Bahkan mungkin tidak berpikir sesuatu yang bisa mendukung orang lain bisa sukses. Itu sangat kecil sekali. Tapi mestinya kita itu orang-orang yang wide lah, luas. Itu jadi bahwa kita juga harus mendukung orang lain untuk bisa sukses. Kita harus terus mendorong orang lain untuk bisa sukses kan gitu. Maka yakin ketika kita mungkin tiada pun akan dikenang karena kebaikan kita. Nah ini mestinya dijadikan satu pembelajaran bagi kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang individualism, tapi lebih kepada plural, kepada sesuatu yang seperti itu. Bahkan hikmah mengatakan kalau kita ingin kuat ya amalkan tenaganya gitu kan. Kalau kita ingin pandai amalkan ilmunya. Kalau ingin kaya ya amalkan uang kita kan gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu maka tentu akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah yang ke-8 adalah ini irresponsible. Jadi bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab, maka yang terbaik adalah ambil tanggung jawab 100%. Ya harus begitu. Jadi kita kan kadang kan mencari kambing hitam. Kita ini mencari-cari orang lain, kita salahkan ketika kita tidak mendapatkan yang maksimal apa yang kita inginkan. Lalu kemudian mengatakan gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak, mestinya kitalah aktornya. Maka kita yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kalau irresponsible, ya, ini kan orang yang boleh dikatakan pengecut lah, atau pecundang gitu, bukan pejuang ya. Maka kita mesti tidak seperti ini. Kita adalah orang yang betul-betul gagah. Kalau ini terjadi seperti itu, maka cepat tanggap, cepat cari solusi, dan katakan sayalah yang menjadi aktor atas apa yang terjadi. Itu saya ambil tanggung jawab 100%. Jadi tidak melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, tidak mencari-cari orang lain atas kesalahannya, tapi justru sebaliknya kita hari ini adalah menjadi orang yang betul-betul memahami situasi kondisi yang terjadi pada diri kita. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini paham betul akan situasi kondisi mendatang, paham betul persiapannya kan gitu. Tetapi orang-orang yang senang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, nggak paham, justru dia akan terhantui oleh dirinya sendiri. Waduh, bagaimana nanti kalau gagal lagi? Gagal maning. Waduh, bagaimana kalau ini? Terus pada akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi kita gagal terus dan gagal terus. Tapi ketika kita bertanggung jawab 100%, kita ambil 100%, kita gentle mengatakan bahwa saya lah orang yang paling tahu. Saya lah orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Maka ke depan akan siap betul. Kenapa? Paham dari apa yang hari ini dialaminya. Ini kehebatannya. Saya pernah mengatakan begini. Sebenarnya kan semakin banyak kita disuruh orang itu semakin beruntung kita. Sebenarnya kan itu. Disuruh ini, disuruh itu semakin beruntung. Kenapa? Karena kita akan mengalami di situ. Kita akan paham. Dan jangan salah, bukan hanya itu. Pahala yang kita dapatkan pun akan banyak. Sebenarnya semakin kita banyak disuruh itu semakin senang sebenarnya kan. Tapi kan terbalik cara berpikir kita. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gua kan gitu ya. Emang gua siapa kan begitu. Ini yang sebenarnya salah. Mestinya ketika disuruh ini, disuruh itu, siap gitu. Oke, nggak ada masalah gitu. Dan karena apa? Itu pembelajaran yang tidak kita rasakan. Itu sebenarnya pembelajaran yang kita lalui namun kita tidak rasakan dan mungkin tidak akan didapatkan di esok harinya. Nah ini
mitra. Mestinya mitra kalau disuruh disuruh ini suruh itu malah senang gitu, malah bahagia. Berarti saya harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan semakin banyak kita kerjakan semakin manfaat waktunya, semakin banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Wow, luar biasa ya kalau kita bikinnya ke situ gitu ya. Jadi jangan ngedumel, disuruh ini malah ngedumel. Aduh, itu bawahan saya gimana sih? Masa atasannya disuruh? Emang nggak boleh kan gitu ya. Makanya belajarnya seperti itu. Kita open mind lah. Kita mulai terbuka cara berpikir kita. Ketika kita disuruh itu, saat ini ketika kita disuruh, maka tentu kita akan senang gitu. Nah, menjadi orang yang 100% responsible, orang yang memiliki tanggung jawab 100%. Jadi apapun, kalau menjadi orang tua, menjadi ayah, ya tanggung jawabnya 100%. Menjadi manajer, ya tanggung jawabnya 100%. Jadi tidak melimpahkan tanggung jawab pada orang lain, tapi saya lah aktornya gitu. Saya paham, saya orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi gitu. Dan kalau hari ini belum maksimal, maka ke depan saya harus lebih profesional. Kalau ini kita sudah menghasilkan, insya Allah ini karena rahmatnya. Kan enak dipikir seperti itu. Jadi bisa, jangan negatif. Mungkin orang mengatakan, wah iya kalau Pak Sam ngomongnya enak sekali seperti itu. Jangan berpikir seperti itu, tapi kita mencoba untuk realitanya kita keluarkan, aksi nyatanya kita keluarkan. Jadi ya kita kan harus memulai yang seperti itu. Kan jadi orang yang apa ya, ningrat ya. Kalau ningrat itu kan kadang-kadang membatasi, dan pada akhirnya kita justru tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita mulai belajar bagaimana kita menjadi orang yang energik lah, terus bahagia terus. Jadi kemudian kalau disuruh-suruh malah senang gitu. Karena apa? Ada tadi dua hal yang kita dapatkan, satu pengalaman, keduanya pahala yang kita dapatkan. Nah, itu. Jadi memang betul bahwa kita harus menganut spiritual komitmen yang tinggi. Orang-orang yang spiritual komitmennya tinggi itu pasti berpikir lebih vertikal dan banyak mensyukuri ketika terjadi seperti ini. Dan ini salah satunya. Kita yuk coba tadi pertama tadi yang kita mulai improving our mindset tadi di awal dari kata inisiatif itu, mencoba mengubah cara berpikir kita. Jadi kalau dulu cara berpikirnya itu seperti itu, kita perbarui. Kalau dulu kita disuruh-suruh kita tidak mau, sekarang kita perbarui bahwa kita mengharapkan disuruh banyak gitu. Nggak selesai nggak apa-apa, disuruh sana suruh sini, ya kan? Tapi kalau terus kita lakukan dengan ikhlas, kan sebuah pahala yang luar biasa, sebuah pengalaman yang luar biasa pula. Dan senangnya lagi, ketika kita mau seperti itu, teman-teman kita akan senang dengan kita, karena kita ringan tangan. Keuntungannya banyak sekali gitu. Tidak ada ngedumel, tidak ada mengkerut keningnya gitu ya. Yang ada smile terus kan itu. Yang ada ucapan thank you. Orang kita disuruh malah thank you, kan hebat banget ya. Nah, ini kita sudah mau mengubah seperti itu. Kita ini disuruh tapi malah terima kasih gitu. Nah, mestinya seperti itu. Siapapun kita memang hari ini sudah berpikir yang seperti itu. Tidak lagi menjadi orang yang pokoknya gara-gara atasannya kemudian ya maunya menyuruh saja ya. Tapi kita mencoba menjadi pelayan yang baik. Jadi serving others. Toh dalam motivasi sehari-hari kita paham bahwa ketika kita memudahkan orang lain, maka hidup kita akan mudah. Mudahkan orang lain, maka kita akan mudah gitu. Tapi kalau kita menyulitkan orang lain, kita akan sulit. Itu sebaliknya seperti itu. Maka dari itu kita mestinya senantiasa terus mengedepankan kemudahan-kemudahan bagi orang lain. Dan kalau itu yang terjadi, maka hidup kita akan mudah. Sekali lagi saya katakan, jadi mudahkan urusan orang lain, maka hidup kita akan mudah. Jangan dibuat sulit. Kadang kita ini kok heran, seorang guru memberikan ulangan pada siswanya, dan ketika siswanya itu mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata, malah senang. Ini kan mengherankan. Mestinya tidak seperti itu. Berikan soal yang mudah, ya tentunya sesuai dengan, mungkin kalau sekarang ada KD-nya, KD atau kompetensi dasarnya, tapi yang mudah dijangkau dulu. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan nilai baik dan senang, apa yang terjadi? Kedua ketiga terus akan berusaha menjadi anak-anak yang berpikirnya jauh ke depan, jauh lebih baik lagi. Saya harus minimal mempertahankan nilai ini. Tapi kalau hari ini saya sudah kesulitan, maka kedepannya udah takut. Aduh, kemarin sudah dapat nilainya kayak gini, nggak bisa, apalagi sekarang ditambah-tambah lagi. Sehingga apa yang terjadi? Cara berpikirnya akhirnya ke belakang, bukan ke depan.
Nah, kita buat dulu mereka senang gitu ya. Ini cara berpikir yang baik seperti itu. Ya sedikit lagi minta, masih ada satu lagi ini. Yang kesembilan adalah F, itu friendly. Nah, kata inisiatif tadi ya. Cara membangun inisiatif itu dengan 9 huruf, dan yang terakhir adalah friendly. Friendly itu kalau saya katakan friendly itu ramah. Ramah tamah ya, ramah ya. Orang ramah itu bagaimana sih? Orang ramah kan dia suka orang lain gitu ya. Jadi dia senyum, dia mau bekerja, dia mau membantu orang lain. Ini ramah lah, ramah terhadap apapun gitu. Tidak ada orang yang saya yakin ya, menurut saya itu, yang ramah kemudian pelit. Nggak ada kan? Tidak ada orang yang ramah kemudian dia semau-mau, tidak ada. Biasanya orang ramah ya pasti dia paham lingkungan, paham situasi, paham apapun lah yang mesti dikerjakan pada hari ini kan gitu ya, mesti dikerjakan kepada partnernya. Jadi ini yang ke-9 adalah friendly. Friendly itu bagi kita itu sebuah kebutuhan yang sangat urgent. Saat ini harus menjadi orang yang seperti ini. Jadi kalau kita punya toko, nah jadi pelayan toko nih, kita mesti senyum pada siapapun, sekalipun nggak membeli gitu. Karena dengan itu akan ada nilai plus. Dan pernah di satu instansi dulu terjadi, semua pelayannya itu senyum dengan customernya. Itu terjadi, pernah, saya lupa itu apa, Telkom atau PLN gitu ya. Jadi melayani seperti itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Itu melayani dengan hati. Karena mau gak mau, ini kita sudah friendly kan, kita sudah ramah. Pada akhirnya hati yang maju. Tidak ada lagi bersengut istilahnya gitu. Tidak lagi keningnya mengkerut gitu ya, nggak ada lagi. Jadi ini terjadi di satu instansi. Ketika customernya datang itu sudah disambut dengan senyum di pintu. Itu dulu terjadi yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi, maka orang juga senang sekali datang ke kantornya. Kenapa? Disambut dengan ramah tamah. Dan kalau kita melakukan seperti ini, dimanapun kita berada, posisi apapun, maka yang terjadi adalah kita ini sebagai magnet bagi yang lainnya. Senang sekali. Nah, ini satu pengalaman yang diceritakan oleh anak Indonesia yang kerja di kapal pesiar. Ternyata gajinya dengan bonus yang didapatkan itu jauh lebih banyak bonusnya dibandingkan gajinya. Kenapa? Awalnya dia adalah senang senyum terhadap siapapun. Dia sapu-sapu karena OS ya, ordinary seaman itu. Ini sapu-sapu senyum. Dia disuruh jalan, dia disuruh. Akhirnya apa? Hampir setiap kamar itu menyuruhnya untuk ke pasar, karena itu katanya 14 lantai atau berapa itu sehingga jauh gitu ya, jauh untuk belanjanya. Dan kembaliannya diberikan. Bayangkan ini orang-orang friendly. Kalau kita punya toko, kita senyum ya tadi, maka orang tidak akan menyesal datang ke toko kita, bahkan akan mengatakan dengan orang lain, kesana aja dia orangnya baik. Nah ini friendly. Maka istilah smile is pride itu saya sangat setuju, bahwa senyum itu kebanggaan. Senyum itu membawa dampak yang luar biasa positifnya terhadap lingkungan kita ya. Jadi mestinya seperti itu ya. Jadi kita mesti jadi orang yang friendly. Jadi inisiatif terakhirnya adalah F, itu friendly. Jadilah orang yang friendly, orang yang ramah, orang yang suka menyapa orang lain. Maka ada istilah 4S kalau ya. Ada sapa gitu kan, ada senyum gitu, ada salam gitu kan, ada lagi service. Ya, di luar biasa ya, SS-nya itu ada sapa tadi, ada salam, ada service. Nah ini mitra 9 huruf dari inisiatif untuk membangun cara menjadi orang yang memiliki inisiatif yang tinggi. Dan kita semoga memiliki inisiatif untuk bisa menjadikan diri kita sukses dalam hal apapun, karena dengan inisiatif itulah sebenarnya kita akan menjadi orang yang sukses. Dan tanpa inisiatif sepertinya kesuksesan itu jauh sekali gitu. Nah hari ini kita mulai menjadi orang yang senang dengan inisiatif, ciptakan inisiatif baru, kemudian kita lakukan, kemudian kita action ya terhadap itu. Dan yang terakhir tadi adalah friendly, kita ramah terhadap inisiatif kita, terhadap lingkungan kita. Dan jika saja terus itu dilakukan, maka menjadi satu praktis, menjadi latihan, yang mana kita akan menjadi orang yang bisa jadi inisiatifnya banyak sekali. Jadi mendahului orang lain, kita menjadi orang, atau orang bilang apa? Inisiatornya. Inisiator itu berarti kan yang menciptakan inisiatif itu. Dan kita paham bahwa untuk menjadikan orang sukses, menjadi diri kita sukses, harus
harus ada inisiatif. Untuk menjadikan diri kita ini luar biasa juga harus ada inisiatif, tidak boleh tidak memiliki inisiatif. Nah, tadi sudah dari mulai huruf I ya, karena inisiatif, kemudian ada N, ada I lagi, ada S, ada I kan, ada A, ada T, ada I, ada F lagi. Nah, itu sudah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu motivasi kita, menjadi inspirasi kita, sehingga kita belajarnya nggak jauh dari kata itu sendiri, menjadi orang yang memiliki inisiatif yang tinggi dan terus bangun bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul punya kecerdasan inisiatif itu. Kita tidak akan pernah takut dengan sebuah risiko, karena sungguh bahwa risiko itu dimanapun ada, dan risiko itu ada ya menghingap kita lah. Sekalipun kita kerja tidak kerja itu tetap ada risiko. Dan kita adalah orang-orang yang siap dengan itu segalanya. Sekali lagi untuk mitra yang insya Allah bergabung dengan kita dan belajar bersama, tidak tidak menjadi orang yang tertutup gitu, tapi menjadi orang yang terbuka, tadi open mind, atau kalau saya katakan tadi ada di sana orang-orang yang terbuka dengan inisiatif, orang-orang yang memang betul bahwa saya adalah inisiatornya atas segala kesuksesan yang terjadi. Wah, luar biasa kalau kita seperti itu ya. Jadi saya inisiatornya gitu. Lalu ini mestinya seperti itu, mitra. Dan hari ini kita belajar menjadi orang yang memang seperti itu, dan terus kita belajar, mitra. Jangan sampai tidak belajar, karena sungguh saya katakan orang yang belajar sekalipun tua maka tetap muda. Tapi sebaliknya, orang yang masih muda tapi berhenti belajar maka sudah tua. Dan kalau kita berhenti belajar, artinya kita ya ketinggalan. Artinya kita tidak bisa adaptasi. Karena kita ini menjadi orang yang terus belajar, maka kita adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Dan orang yang beradaptasi tadi adalah orang-orang yang paling eksis, orang-orang yang paling hari ini dibutuhkan. Jadi janganlah menjadi orang yang tidak eksis. Sayang ketika kita hidup yang hanya sebentar sekali. Kalau saya katakan sebentar, kenapa? Karena memang sudah di ujung ya. Jadi ya kan rata-rata kan orang paham juga setelah 40 tahun. Kalau umur kita mungkin paling lama 70 ya, harapannya ya, itu kan cuma 30 tahun, itu sangat cepat sekali yang kita lalui. Nah, di harapan kita inilah mudah-mudahan di dalamnya adalah penuh dengan inisiatif-inisiatif yang pada akhirnya menimbulkan kesuksesan, sehingga kemanfaatannya sangat besar sekali terhadap kita semua, dan insya Allah menjadi satu momen besar bagi kehidupan kita, dan bisa jadi peninggalan kita setelahnya gitu ya. Oleh karena itu, mitra, sekali lagi jangan berhenti untuk berinisiatif dimanapun mitra berada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai closing statement, sekali lagi mitra, saya sarankan bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan yang terus harus kita niatkan, harus kita kuat tekadkan untuk menjadi orang yang berbeda dari saat ini ke saat yang akan datang. Masa depan kita ini jelas akan berbeda, baik sekarang dan yang akan datang. Jadi kita tidak lagi berbicara masalah sekarang, tapi justru yang akan datang. Sekali lagi, kita menjadi orang yang optimis, kita menjadi orang yang penuh dengan inisiatif, dan insya Allah menjadi inisiator terhadap sesuatu yang akan kita goalkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.